Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bruno Fernandes sudah melebihi Mesut Ozil. Bruno Fernandes jadi pembeda di Manchester United. Bahkan pemain yang baru direkrut Setan Merah ini sudah melebihi Mesut Ozil untuk urusan gol dan assist di Liga Inggris. Dalam 18 pertandingan di Liga Inggris, Mesut Ozil mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Sedangkan baru 5 pertandingan di Liga Inggris, Bruno Fernandes membukukan 2 gol dan 3 assist. Tak ayal, manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer begitu memuji Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal itu adalah nyawa baru bagi Setan Merah. Dia bekerja keras, dia rendah hati, dia punya semangat, komitmen, tapi dia juga punya faktor X. Dia itu berani mengambil resiko, dia punya keinginan besar, dia berani berbuat kesalahan, dan Anda bisa memperbaiki kesalahan itu dengan gol atau assist fantastis. Ujar Solskjaer seperti dikutip Soccerway. Willian masih berharap bertahan di Chelsea. Sebuah pengakuan dibuat oleh Willian. Winger asal Brasil itu mengaku masih ingin melanjutkan masa baktinya di Chelsea. Saya masih belum tahu mengenai masa depan saya, beber Willian kepada ESPN. Willian pada kesempatan ini membantah bahwa ia sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub seperti yang diberitakan sejumlah media. Ia menyebut bahwa saat ini belum ada tawaran yang konkret masuk kepada dirinya dari klub lain. Tidak ada pembicaraan apapun dari tim lain dan tidak ada tawaran apapun. Negosiasi saya saat ini hanya berjalan dengan Chelsea. Situasi saya dengan Chelsea masih sama. Chelsea menawarkan saya 2 tahun, namun saya menuntut 3 tahun dan negosiasi terhenti di situ. Tidak ada kabar lain, ujarnya. Toni Kroos masuk daftar belanja Manchester United. Manchester United mulai menyusun daftar belanja mereka di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu diberitakan bakal mencoba mendatangkan Toni Kroos dari Real Madrid. Diario Madridista mengklaim bahwa ketertarikan Solskjaer terhadap Kroos didasarkan rekam jejak yang dimiliki oleh sang gelandang. Pemain berusia 30 tahun itu menyandang status sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Selama 6 tahun terakhir, ia menjadi otak permainan Real Madrid. Kemampuan Kroos untuk mengalirkan bola dan juga visi permainannya yang cemerlang, diyakini Solskjaer akan meningkatkan level permainan Manchester United musim depan. MU diyakini harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Kroos. Sang gelandang masih terikat kontrak hingga tahun 2023 di Real Madrid, sehingga MU harus membayar sekitar 60 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Achraf Hakimi siap kembali ke Real Madrid. Durasi peminjaman Achraf Hakimi bersama Borussia Dortmund akan berakhir pada musim ini dan harus kembali ke Real Madrid. Achraf pun siap kembali ke Madrid jika memang dibutuhkan. Pemain berusia 27 tahun tersebut bergabung ke Dortmund pada 11 Juli 2018. Dia diboyong di Borussen ke Signal Iduna Park dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2020. Achraf Hakimi mengaku tak masalah jika harus kembali ke Real Madrid. Pemain jebolan Akademi Sepak Bola Real Madrid itu menikmati perjalanan karirnya bersama Los Blancos. Real Madrid adalah klub yang saya sebut rumah. Saya sangat menikmati diri saya di sana dan memainkan banyak pertandingan di sana, ujar Achraf Hakimi. Jika Madrid ingin saya kembali, saya akan kembali. Jika tidak, saya harus menulis bab berikutnya di klub hebat lainnya, tutur Achraf. Laga Bundesliga Jerman resmi digelar tanpa supporter hingga 19 April 2020. Pertandingan di Bundesliga Jerman resmi digelar tanpa supporter untuk mencegah penyebaran virus corona semakin masif. Otoritas Jerman mengumumkan pada hari Selasa kemarin bahwa setiap agenda yang melibatkan 1.000 orang atau lebih akan dibatalkan hingga 19 April mendatang. Dengan begitu, laga panas derby Ruhr antara Borussia Dortmund kontra Schalke 04 pada Spieltag ke-26 di Signal Iduna Park akhir pekan ini dipastikan digelar tanpa penonton, dengan asumsi pertandingan tetap dijalankan. Duel Bayern Munich melawan Chelsea pada
leg kedua babak 16 besar Liga Champions pun turut dilangsungkan secara tertutup. Kabar teraktual, terdapat 1.129 kasus infeksi virus corona melanda Jerman. Warta baiknya, belum ada informasi mengenai jumlah korban jiwa di negeri Bavaria tersebut. Meski begitu, laga leg kedua antara RB Leipzig menjamu Tottenham Hotspur di Red Bull Arena Rabu 11 Maret waktu Indonesia bagian Barat tetap terbuka bagi supporter. Kompetisi La Liga juga digelar tanpa penonton hingga 2 pekan. Semua pertandingan di kompetisi La Liga dan Segunda Division akan digelar tanpa penonton selama setidaknya 2 pekan akibat merebaknya virus corona di Spanyol. Spanyol saat ini tengah dalam keadaan genting. Virus COVID-19 di negara itu menyebar dengan cepat dalam waktu singkat. Laporan pada hari Senin kemarin menyebutkan ada lebih dari 1.236 orang yang terinfeksi virus tersebut. Jumlah itu naik 2 kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya. Dan pada hari Selasa, pemerintah Spanyol mengumumkan ada 31 orang yang telah meninggal karena virus tersebut. Pada akhirnya, penyebaran virus corona yang tidak terkontrol ini memaksa otoritas sepak bola Spanyol menggelar pertandingan tanpa penonton. Aturan ini berlaku untuk divisi La Liga dan Segunda Division. Jadi para fans tak akan boleh masuk stadion setidaknya selama sekitar 15 hari. Pihak La Liga mengumumkan hal tersebut pada Selasa pagi waktu setempat. Liverpool versus Atletico terancam tanpa penonton. Laga Liverpool versus Atletico Madrid terancam tanpa penonton. Jurgen Klopp mengaku pasrah bila timnya tanpa dukungan penggemar di Anfield. Menjelang laga kedua tim tersebut muncul spekulasi soal duel itu akan digelar tanpa penonton. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Eropa, terutama di Inggris. Penyelenggaraan duel Liga Champions tanpa penonton memang bakal diterapkan pada beberapa pertandingan. Klopp pun turut berkomentar soal spekulasi larangan penonton untuk datang langsung ke Anfield. Menurut manajer Liverpool tersebut, pihaknya akan tetap menuruti segala aturan yang ada. Siapapun yang mengenal saya tahu jika saya memahami ada yang lebih penting dari sepak bola. Kami akan menghormati setiap keputusan, kata Klopp dilansir dari Marca. Bayern Munich versus Chelsea digelar tanpa penonton. Babak 16 besar Liga Champions antara Bayern Munich versus Chelsea akan dimainkan tanpa penonton. Hal ini demi mencegah penyebaran COVID-19 yang melanda Jerman. Melansir Daily Mail, pemerintah lokal Bavaria mengeluarkan pernyataan melarang kegiatan yang menyedot massa dalam jumlah besar. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID yang saat ini mengancam seluruh wilayah Jerman. Menteri Kesehatan menyerukan untuk melarang penyelenggaraan acara-acara besar dengan lebih dari 1.000 peserta sampai akhir libur Paskah, termasuk 19 April 2020. Begitu pernyataan yang dikeluarkan pemerintah negara bagian Bavaria, seperti dikutip Daily Mail. Melawan Dortmund, PSG harus bermain cerdas. Pelatih PSG Thomas Tuchel mengatakan akan bermain cerdas saat menjamu Borussia Dortmund pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2019-2020. Ia mengaku tak akan meremehkan Dortmund pada laga yang dimainkan di Parc des Princes. Kekalahan PSG dengan skor 1-2 di leg pertama menjadi pelajaran besar bagi klub berjuluk Les Parisiens tersebut untuk berbenah diri. Kini ketika mereka tampil di kandang sendiri, PSG pun mempersiapkan diri dengan benar untuk melawan Dortmund. Meski leg kedua berlangsung di Parc des Princes, tetapi PSG tak mendapat keuntungan besar dari laga kandang tersebut. Pasalnya, laga harus dimainkan tanpa penonton. Sakit demam dan radang tenggorokan, Kylian Mbappé jalani pemeriksaan. Bintang muda PSG Kylian Mbappé dikabarkan telah menjalani tes untuk mengetahui apakah dirinya positif mengidap COVID-19 atau tidak. Sebelumnya Mbappé harus absen dalam sesi latihan PSG pada Senin dan Selasa 9 dan 10 Maret kemarin. PSG menyebut bahwa pemain 21 tahun itu mengalami sakit radang tenggorokan dan demam. Selain itu, pelatih Thomas Tuchel juga menyatakan bahwa Mbappé mengalami angina alias nyeri dada. Kebetulan semuanya merupakan gejala awal dari COVID-19.
Tes awal sendiri kabarnya menunjukkan bahwa Mbappe negatif. Dugaan awal dari tim medis PSG bahwa Mbappe mengalami radang tenggorokan biasa adalah benar adanya. Namun dilansir El Equipe, guna memastikan kondisinya, Mbappe pun menjalani tes COVID-19. Ia menjadi atlet papan atas pertama yang melakukan tes tersebut. Liga Champions cetak 4 gol ke gawang Valencia, Josip Ilicic bawa Atlanta melaju ke babak 8 besar. Bermain tanpa penonton di Stadion Mestalla, tim tamu unggul lebih dulu lewat penalti Josip Ilicic di menit ketiga. História, uma estreante em Champions, lá vem Ilicic, gol! Valencia berhasil menyamakan skor di menit ke-21 lewat Martin Gameiro. Bola esticada, era pro Gameiro, Palomino tirou, voltou Gameiro, gol! Di penghujung babak pertama, Atlanta kembali unggul lagi lewat penalti kedua Josip Ilicic. A bola autorizado, lá vem ele, gol! Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-51, Kevin Gameiro kembali membawa kedudukan menjadi imbang 2-2. Chegou do outro lado, cruzamento, Gameiro, gol! Kemudian pada menit ke-67, Ferran Torres membawa Valencia berbalik unggul. Lançamento pro Ferran, pintou por cobertura, gol! Akan tetapi Josip Ilicic kembali menjadi mimpi buruk bagi Valencia setelah ia berhasil mencetak 2 gol di menit ke-71. Mandou do meio pro Ilicic, limpou, bateu, gol! Dan 82. Freuler do outro lado, Ilicic, mais gol! Skor 3-4 untuk kemenangan Atlanta bertahan hingga laga usai. Atlanta pun melaju ke babak 8 besar Liga Champions dengan agregat 4-8. Liga Champions hajar Tottenham 3 gol tanpa balas, Leipzig melaju ke babak 8 besar. Bermain di Red Bull Arena, tuan rumah langsung tancap gas. Baru memasuki menit ke-10, Marcel Sabitzer berhasil membawa Leipzig unggul 1-0. Werner and Sabitzer! 11 menit berselang, kembali Sabitzer mencetak gol untuk menggandakan keunggulan Leipzig. Was in behind him here. Angelino's cross, what a smashing header from Sabitzer and then Skor 2-0 menutup babak pertama. Leipzig baru bisa menambah keunggulan di menit-menit akhir laga, tepatnya di menit ke-87 lewat aksi Emil Forsberg. ended up Schick and Stockholm. Skor 3-0 untuk kemenangan Leipzig bertahan hingga laga usai. Leipzig pun berhasil melaju ke babak 8 besar Liga Champions dengan agregat 4-0 atas Tottenham. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!